Assalamualaikum besti-besti Love Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita benahi kuatkan tata kelola pemasyarakatan. Nah Indonesia, aku dari Komisi 13 DPR RI lagi mengadakan kunjungan balik lagi ke Lapas Kelas 1 Cipinang. Nah udah ada Kalapas di sini, Pak Sarpani, jangan bosen ya, saya pasti bolak-balik nih ya. Sebagai emaknya warga binaan, ini saya ingin menengok anak-anak di sini. Tapi kunjungan hari ini khusus karena si akunya pengen tahu gimana sih sebetulnya prosedur mekanisme ketika seseorang itu masuk ke pemasyarakatan. Tapi aku nggak percaya kalau nggak lihat. Aku harus lihat, jangan katanya-katanya ya. Oke, kita lihat langsung lah, yuk. Nah Indonesia, kita akan langsung tinjau bagaimana kamar-kamar untuk masa pengenalan lingkungan Pak ya. Nah Indonesia ini adalah Blok E, ini ada 2 lantai. Lantai 1 terdiri dari 8 kamar. Satu kamarnya berisi 3-5 orang, tidak ada over kapasitas karena ini hanya untuk masa pengenalan lingkungan. Untuk di Lapas Cipinang saat ini kita kan mempenaling ada 5 kamar dengan masing-masing kapasitas 5 orang. Dan di lantai bawah? Saat ini ada di lantai bawah di Blok E, kebijakan dari Pak Kalapas. Terus ya, juga ada di lantai 2. Lantai 2 sekarang digunakan untuk kepentingan pengawasan secara khusus, tapi bukan untuk mempenaling lagi. Masa pengenalan lingkungan itu sebenarnya hanya 1 minggu lah kurang lebih. Paling minimal lama berapa? 1 minggu, paling lama 1 bulan. Paling lama 1 bulan. Jadi setelah itu nanti asesmen kita tempatkan di blok. Tapi ini bukan persoalan yang lu di lantai 2 ya, lu di lantai 1 nggak kayak gitu kan. Betul. Tapi ini betul-betul ada assessment, kecuali ada kasus-kasus yang sangat khusus, atensi secara nasional dengan tingkat yang high risk itu, maka itu akan dipisah antara siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Dan juga ketika lantai 1, 2 ini penuh, maka prioritas yang di lantai 1 juga ada asesmen kesehatan. Betul. Di Lapas 1 juga saat ini ada warga binaan yang rutin setiap seminggu 2 kali cuci darah di luar. Dia di lantai atas atau di? Dia di lantai bawah. Di lantai bawah, karena asesmen kesehatan. Selama lantai 1 masih cukup, tidak akan ada yang di lantai 2. Tidak ada privilege atau karpet merah buat siapapun. Tidak ada diskriminasi, tapi juga tidak boleh ada privilege atau kekhususan siapapun. Prosedur mekanisme ini berlaku sama karena setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan juga di hadapan aturan dari lembaga pemasyarakatan. Jadi Lapas Kelas 1 Cipinang ini hanya menerima limpahan ya dari lapas lain begitu, atau misalnya ada keputusan yang sudah inkrah Jadi jumlahnya sedikit, kadang bulan ini hanya 30, hanya 20. Ya jangan minta banyak-banyak dong Pak, udah 30 udah cukup. Semoga makin hari makin berkurang yang masuk ke sini dan lapas lainnya. Jadi sebetulnya di seluruh lapas itu yang overcrowding tuh di seluruh Indonesia, ya kan, overkapasitas di seluruh Indonesia, dan 52% penghuni lapas itu adalah kasus narkotika. Jadi Indonesia kita sedang berusaha keras berjuang ini, baik Komisi 13 maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dengan lintas kementerian lain untuk membuat suatu sistem baru yang sesuai dengan Undang-Undang KUHP yang baru dan KUHAP yang baru, juga dengan Undang-Undang Pemasyarakatan dan juga Undang-Undang Narkotika. Bagaimana kedepannya kita akan berupaya ada yang namanya rehabilitasi pasca putusan pidana narkotika. Jadi nanti ada assessment di Bapas, mana yang high risk, mana yang medium dan low risk, itu mana yang harus ke pemasyarakatan, mana yang tidak, mana yang dia cukup rehabilitasi seperti di negara lain. Dengan adanya kebijakan dan juga keputusan dari pemerintah dan juga DPR RI terkait dengan berlakunya undang-undang yang baru KUHP dan KUHAP, ini akan terasa dampaknya ke depan. Karena di sana kan sudah mengutamakan pelanggar ataupun terdakwa itu tidak harus masuk di lapas, tapi ada pidana alternatif. Mudah-mudahan ini bisa nanti ini bisa semua sedang proses baik. kita, makanya ada panja pemasyarakatan. Ya intinya Pak, tolong jaga integritas. Kita sedang berjuang, Komisi 13 DPR RI, pimpinan dan anggota, kalau mungkin menyaksikan kami rapat di TV Parlemen, karena itu bisa dilihat bagaimana kami benar-benar ingin ada tata kelola sistem pemasyarakatan yang terintegrasi ya secara nasional, termasuk bagaimana integrasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Jaga integritas pasti. Apalin mukanya nih ya. Ini kita akan menjaga integritas, sekali lagi
kami yang ingin berjuang benar-benar untuk tata kelola pemasyarakatan yang lebih baik untuk Indonesia, tentu saja kita berjuang bersama, beri dukungan dalam perjuangan ini. Indonesia kawal bersama, kita tidak akan ada kekurangan pasti, tetapi bukan berarti kita berhenti pada kekurangan itu. Saatnya kita semua bijak. Indonesia perlu kita bergandengan tangan, termasuk untuk perbaikan tata kelola pemasyarakatan. Kekurangan pasti, tapi yang pasti kita tidak akan berhenti untuk tata kelola yang lebih baik dan terintegrasi, karena pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat. Terus kawal, salam sopan Indonesia. Mwah.